rekan-rekan media, kami ucapkan selamat datang di acara press conference pada siang hari ini. Rekan-rekan media, keberhasilan Grecia Poli dan Apriani Rahayu untuk meraih emas di Olimpiade Tokyo tentu tidak terlepas dari kerja keras sang pelatih, yaitu Eng Hian dan juga Hafid Yusuf. Dukungan semangat dan strategi yang diberikan kedua pelatih ini telah nyata berhasil menghantarkan Grace dan Apri meraih podium tinggi pada Olimpiade Tokyo 2020. Rekan-rekan media, Eng Hian dan Hafid Yusuf, keduanya merupakan alumni PB Jarum. Mereka pernah bergabung sebagai atlet dan juga mengawali kiprahnya sebagai pelatih di PB Jarum. Sebagai bentuk komitmen PB Jarum kepada para atlet, pelatih, dan alumninya yang berhasil mengharumkan nama bangsa di pentas dunia, Jarum Foundation akan memberikan penghargaan kepada Eng Hian dan Hafid Yusuf atas kesuksesan mereka menghantarkan ganda putri Indonesia meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Dan sekarang rekan-rekan media, kami juga akan menghadirkan ke hadapan Anda pelatih ganda putri juara Olimpiade Tokyo 2020. Iya, rekan-rekan media sudah hadir bersama saya tentunya kedua pelatih dari sektor ganda putri, pelatih utama pelatnas PBSI. Yang pertama di sebelah saya adalah kepala pelatih Coach Eng Hian. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Yuni. Coach Eng Hian, seminggu ini kegiatannya setelah karantina nih ngapain aja? Kayaknya sibuk banget. Ya, puji Tuhan masih bisa menghadiri acara apresiasi dan undangan. Oke, siap. Jadi suaranya agak sedikit lembut, mungkin karena sudah biasanya latihan, sekarang latihannya suara gitu ya, Coach Eng Hian. Betul, betul. Oke, terima kasih Coach Eng Hian sudah hadir. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya adalah asisten pelatih dari ganda putri pelatnas PBSI utama tentunya ada Coach Hafid Yusuf. Coach Hafid, Selamat siang. selamat Mbak siang. Coach, kalau disuruh memilih mendingan langsung nge-coach di pinggir lapangan apa nonton dari jauh mereka bertanding? Milih mana, Coach? Saya dulu. Iya, pertanyaannya buat Coach Hafid. Masing-masing ada perbedaan itu ya. Kalau lebih santainya di luar coach, di luar court. Tapi kalau di dalam lapangan itu semuanya ada harus tercurah di situ. Oke. Iya. Jadi kalau di luar lebih bisa santai tapi mas jantungannya sama ya, Coach Hafid? Iya. Iya, apalagi sebelah saya ini sudah berkali-kali mengalami jantungan yang luar biasa, tampaknya perlu check up mungkin ya. Nanti bisa disampaikan di sini, mumpung ada Pak Victor, Pak Yopi, saya mau medical check up, Pak. Mungkin bisa dibantu, Pak. Di luar lapangan aja stres, apalagi di dalam lapangan begitu ya. Baik, terima kasih Coach Eng Hian sekali lagi, Coach Hafid sudah hadir di sini dalam penghargaan yang akan diberikan oleh Jarum Foundation. Dan baik rekan-rekan media, sebelum kita memulai acara ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Victor Hartono selaku Presiden Direktur Jarum Foundation. Kepada Pak Victor kami persilahkan. Halo Eng Hian, Hafid. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Saya udah WA untuk selamatin waktu itu, sekarang akhirnya bisa ketemu di Zoom. Selamat lagi loh ya, atas keberhasilannya. Siap, terima Atas kasih. dukungannya. Ya, makasih banyak. Akhirnya kita membuahkan hasil dan menyelamatkan tradisi emas Indonesia. Harapannya kita emang sih antara 0 sampai 2 saya bilang sama teman-teman nih. Tapi realistis 1. Nah, ternyata yang bisa berhasil menyumbangkan adalah anak-anak didiknya Eng Hian sama Hafid. So, makasih banyak. Dan kita hari ini bisa berbahagia
ini dagunya rada tinggi dikit gitu karena Indonesia akhirnya dapat emas juga. Iya. Terima kasih banyak saya hantarkan dan kita bangga Enghian dan Hafid sama-sama dari Jarum. Amin. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Pak Victor mau nanya Pak sedikit. Pak Victor, ini Olimpiade Tokyo ini fenomenanya berbeda Pak Victor. Kalau biasanya memang atlet-atlet PB Jarum ini banyak juga yang bisa meraih atau memberikan prestasi yang luar biasa. Tapi kali ini Pak Victor, alumni PB Jarum ini juga banyak yang jadi pelatih dan anak didiknya punya prestasi yang bagus. Gimana kalau menurut Pak Victor, Pak? Itu bagus dong, bangga kita. Kita kontribusi di mungkin puluhan negara ya, dari Eropa, Amerika Latin, Afrika saya nggak pernah dengar, tapi di Asia banyak. Tapi yang penting di negeri sendiri kita juga membuahkan hasil. Malah hasilnya lebih bagus dari yang di luar. Iya, betul sekali. Suatu kebanggaan tersendiri ya tentunya Pak Victor ya, sebagai PB Jarum tidak hanya sekedar atlet saja tapi juga ada pelatih-pelatihnya nih yang ada di beberapa negara dan juga di Indonesia sendiri seperti Coach Enghian dan Coach Hafid ya Pak Victor ya. Iya, yang di Guatemala aja dielulukan gitu. Betul sekali. Loh Pak, itu prestasi yang sangat baik loh Pak. Iya, buat Guatemala bisa masuk semifinal tunggal putra. Wah, luar biasa. Tapi baguslah kita jadi sekolahnya kita ini PB Jarum nggak cuma menghasilkan penerima beasiswa ya, bulu tangkis yang jago mainnya, tapi juga jago ngajarnya. Ya saya berasa kayak Belanda tuh, kayak kalau di sepak bola Belanda ya, coachnya kemana-mana gitu, bangga. Iya, Pak Victor, yang penting perkembangan bulu tangkisnya semakin merata, tapi juaranya tetap harus Indonesia, gitu ya Pak Victor ya? Oh iya dong. Wajib. Baik, Pak Victor, terima kasih Pak atas kata sambutannya pada siang hari ini. Semoga kita selalu sukses Pak Victor di dunia bulu tangkis, prestasinya juga sangat baik. Terima kasih sekali lagi Pak Victor. Ya, rekan-rekan media itu tadi kata sambutan dan juga tanggapan Pak Victor ya mengenai sekarang nih fenomena di Olimpiade Tokyo 2020 di mana banyak juga pelatih yang mantan alumni PB Jarum bisa melatih di berbagai negara maupun juga di pelatnas PBSI di Indonesia ini. Dan rekan-rekan media, prestasi yang luar biasa memang sudah ditorehkan oleh Gresia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka bukan saja berhasil meraih medali emas di Olimpiade di sektor ganda putri, tapi ini juga merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya sektor ganda putri berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2020. Tentu saja ini tidak terlepas dari peran pelatih yang luar biasa membawa mereka hingga menjadi juara. Ada Coach Enghian dan juga Coach Hafid Yusuf yang mengawal pertandingan ini tentunya. Dan untuk itu dalam kesempatan ini Jarum Foundation akan memberikan penghargaan kepada alumni PB Jarum dan juga sekaligus pelatih ganda putri utama pelatnas PBSI. Penghargaan yang akan diberikan berupa pertama, kepada Enghian dan Hafid Yusuf masing-masing mendapatkan Smart TV Polytron 43 inch dan juga paket dari Mula TV. Selanjutnya, kepada Coach Hafid Yusuf sebagai asisten pelatih ganda putri pelatnas utama PBSI akan mendapatkan voucher Blibli.com sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kepada Coach Enghian sebagai kepala pelatih ganda putri pelatnas utama PBSI akan mendapatkan voucher Blibli.com sebesar 150 juta rupiah. Tentunya kita ucapkan selamat Coach Enghian dan Coach Hafid sekali lagi atas pencapaian yang fenomenal, pencapaian yang luar biasa. Mereka berhasil membawa Grace Apri meraih medali emas ganda putri di Olimpiade Tokyo 2020. Rekan-rekan media, kita sesaat lagi akan menyaksikan bagaimana perjalanan karir Coach Enghian dan juga Coach Hafid Yusuf. Dari mereka mulai menjadi atlet dan kemudian
menjadi pelatih. Kita saksikan infografisnya berikut ini. Iya, rekan-rekan media itu tadi infografis perjalanan karir dari Coach Seng Hyun dan Coach Hafidz Yusuf sejak menjadi atlet, kemudian menjadi pelatih. Kita lihat ya, Coach Seng Hyun ini memang dulu imut-imut, terus sekarang tambah ganteng. Kalau Coach Hafidz memang dari dulu sudah ganteng, tapi sekarang tambah ganteng lagi, gitu ya. Ya, rekan-rekan media, itu tadi sudah kita melihat perjalanan karir mereka dan sekarang saatnya saya akan bertanya kepada narasumber yang sudah hadir di sini. Tentu saja sudah ada Pak Yopi Rosimin, ada Coach Seng Hyun dan juga ada Coach Hafidz. Pertama, saya mau nanyanya tentu saja ke Pak Yopi dulu. Pak Yopi, pertanyaannya adalah tadi Pak Victor sudah mengatakan bahwa ini kiprah yang baik sebagai pelatih PB Jarum sudah ada di negara lain, juga di Indonesia, punya prestasi yang baik. Akankah ke depannya PB Jarum ini tidak hanya membina atlet nih Pak Yopi, tapi juga membina pelatih? Ya, dari program-program kita selama ini di PBSI Jawa Tengah, PBSI Kudus sama PB Jarum sendiri ada program-program untuk melatih para pelatih dari mulai tingkat dasar sampai ke tingkat menengah. Khususnya pelatih-pelatih yang menjadi pelatih untuk anak-anak usia dini. Itu yang kita memang buka seluas-luasnya. Karena atlet-atlet itu kan yang sudah jadi dengan yang tidak jadi itu banyak yang tidak jadinya. Jadi harus ada lahan-lahan pengabdian lain selain sebagai juara. Jadi nantinya sebagai pelatih, asisten pelatih, sparring, ada juga sebagai pengusaha, ada juga sebagai penasehat, consulting, technical advisor. Semuanya kita buka seluas-luasnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak atlet-atlet kita yang merintis karir di berbagai negara. Pada awalnya memang perlu referensi dari klub kita PB Jarum, bahwa surat dari PB Jarum itu diperlukan agar orang-orang yang dilatih di berbagai negara itu percaya bahwa atlet atau calon pelatihnya itu benar-benar adalah seorang profesional di bidang bulu tangkis yang sudah punya kiprahnya sepanjang waktu di Indonesia itu. Jadi kita membuka seluas-luasnya. Itu, Yun. Iya, itu saya kira hal yang sangat positif tentunya ya Pak Yopi, karena memang benar juara cuma satu, apalagi di seluruh dunia banyak banget juaranya cuma satu. Jadi memang harus ada pintu-pintu lain untuk bisa meneruskan karirnya di dunia bulu tangkis dan juga di tempat lainnya. Pak Yopi, sekarang mau nanya lagi, ini kan kalau Pak Yopi waktu
waktu melihat perjalanan Olimpiade ini untuk sektor ganda putri, Pak Yopi ini nyangka nggak Pak bakalan ini Grace Apri juara? Terus Pak Yopi gimana melihat keberhasilan dari Coach Enghian dan juga Coach Hafid ini, Pak Yopi? Yang pertama pasti dari Enghian sama Hafid itu kerja keras. Karena kalau secara teori di atas kertas itu kemungkinan untuk menjadi juara prediksinya para teman-teman ahli bulu tangkis itu sektor ganda putri mungkin nomor 3 atau nomor 2 lah. Yang pertama kan selalu ganda putra yang dijagokan, dan itu sangat wajar karena memang track recordnya sepanjang tahun itu seperti itu. Tapi setelah Kento Momota gugur, kemudian para unggulan satu semua bertumbangan, nah itu kembali lagi bahwa Olimpiade itu semua bisa terjadi. Yang tidak diunggulkan bisa juga menyalip dalam tikungan. Dan itu akhirnya benar terjadi. Semakin lama Grace Apri semakin in zone istilahnya teman-teman kita. Nyaman sekali mereka. Jadi mainnya tanpa beban, lepas, semua keluar semua. Dan tampaknya di lapangan mereka sangat happy. Pelatihnya juga walaupun tegang, Enghian itu katanya tadi mau check up itu. Tapi ya itu sekarang kan jalannya enteng sekali Enghian. Coba lihat. Pak Yopi, ya Pak, nggak nempel ke lantai gitu ya Pak Yopi? Walaupun belum check up, tapi jalannya sekarang enteng. Benar kan? Iya Pak Yopi, ada ginkangnya kayaknya, jadi jalannya enteng. Oke Pak Yopi, terima kasih tanggapannya. Oke, Coach Enghian, menyambung tadi ya Pak Yopi bilang di atas kertas ini nggak berlaku kalau di Olimpiade. Yang berlaku di atas lapangan, ya kan? Nah di atas lapangan tuh mereka memang luar biasa. Tapi kalau harus mengevaluasi penampilan Grace Apri, apa sih yang menjadi sorotan utama dari Enghian ketika mereka berlaga di Olimpiade ini? Oke, ya, yang pastinya itu kita bertiga tuh meyakinkan dulu kalau mereka itu punya kemampuan. Ya, mereka sudah pernah mengalahkan pemain-pemain top dunia yang lainnya. Jadi dari awal tuh kita setelah All England kita ada insiden itu, kita selalu membuka percakapan, situasi itu secara positif. Jadi komunikasinya saya balik. Bukan mereka pernah mengalahkan Grace Apri, tapi saya balik. Kalian pernah mengalahkan mereka loh. Jadi ada satu momen turnamen yang kalian tuh bisa mengalahkan semua. Itu yang situasi percakapan itu yang selalu saya bawa. Oke. Nah, tapi kalau ini Coach Enghian melihat apa ya, sisi sebenarnya kalau harus dilihat kekuatan lawannya jauh ini kayak gimana? Ya pastinya kita saya sendiri tidak memprediksi mereka akan bisa mendapatkan emas. Cuma yang keinginan saya itu adalah membuat sejarah ganda putri bisa dapat medali. Saya nggak mikir baru untuk warnanya dulu. Tapi kalau untuk keyakinan Grace Apri bisa mendapatkan emas itu, saya secara jujur saya tidak prediksi. Ya, gitu. Ini memang benar-benar di luar dugaan begitu ya Coach Enghian ya. Tapi Coach Enghian kalau melihat keberhasilan sekarang, oke, medali emas. Tapi bagaimana dengan sisi kekuatan lawan dan selanjutnya nih Coach Enghian untuk ganda putri Indonesia? Kan di bawah Grace Apri juga masih ada beberapa layer-layer yang Enghian harus persiapkan begitu ya? Ya, saya mempunyai keyakinan secara teknis itu pemain pelapisnya Grace Apri itu mempunyai standar yang saya bilang cukup bagus dan masuk ke level ke dunia. Nah, saya harap momentum Grace Apri bisa menjuarai Olimpiade ini bisa lebih membangkitkan mereka semua kepercayaan diri yang terutama. Yang kedua adalah mereka bisa melihat hasil jerih payah Grace Apri itu sekarang bagaimana masyarakat mengapresiasinya. Itu saya harapkan bisa membuat mereka lebih motivasi lebih tinggi lagi,
keyakinan kalau saya itu tim ganda putri Indonesia juga bisa berprestasi tinggi. Itu juga saya harapkan. Iya, Seperti itu. jadi maksudnya Coach Eng Hian ini bukan faktor teknis ya yang akan Eng Hian bawa lebih banyak di dalam tim yang lain ya di luar Grace Apri, karena kan mereka juga prestasinya memang cukup baik, tapi kan kita melihat yang lebih tinggi ya kepada Grace Apri. Ini sebenarnya faktor teknisnya juga cukup banyak atau justru tadi kepercayaan diri yang lebih penting menurut Eng Hian? Kalau faktor teknis itu adalah faktor yang kasat mata, Hmm. dan itu tugas pelatih untuk mengupgrade, untuk meningkatkan. Tapi kalau faktor non teknis itu saya sebagai pelatih itu nggak bisa bekerja sendiri. Seperti itu. Itu butuh bantuan terutama dari anak atletnya sendiri, nanti butuh faktor yang lain, pendukung, psikolog, atau pendukung sport scientist, tapi lebih dari 50-60% itu kembali lagi saya harus meningkatkan faktor non teknisnya atletnya dulu. Seperti itu. Faktor non teknis memang sangat diperlukan, apalagi pemain putri. Kalau kata Coach Eng Hian ini banyak remeh-temehnya, banyak faktor non teknis yang harus bisa dikembangkan supaya mereka bisa bermain all out di lapangan. Coach Hafidz, pertanyaannya, kalau kata Coach Eng Hian ini memang tidak disangka-sangka kalau Apri dan Grace bisa juara. Kalau Coach Eng Hian, Coach Hafidz sendiri melihatnya apakah sudah ada dalam prediksi Coach Hafidz, atau apa sih persiapan yang mereka lakukan sehingga outputnya ini loh, hasilnya bisa luar biasa? Ya kalau saya melihat itu dari awal sebetulnya itu tuh persiapan ini tuh udah dilakukan tuh jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan kalau saya lihat itu dari 2 atau 3 tahun sebelumnya udah dipersiapkan sama Coach Eng Hian, Grace Apri, dibantu sama kita. Bahkan dalam persiapan-persiapan itu yang kita tahu itu beberapa komitmen-komitmen yang dibuat. Misalnya sebelumnya itu ada pembicaraan mengenai khususnya untuk Grace Poli yang sebelumnya untuk acara mau menikah sampai diundur karena harus melihat komitmen ini. Lah titik-titiknya gitu. Pada saat pertemuan dibuat ke satu komitmen, itu Grace mempunyai satu komitmen bahwa dia memang mempunyai satu tujuan bahwa Olimpik ini mau maksimal dalam prestasinya. Terus sama Coach Eng Hian, kita berempat bahkan ada di situ kalau nggak salah komitmen itu pertemuannya itu di rumahnya Coach Eng Hian. Akhirnya timbul satu kesepakatan. Setelah itu setelah ada komitmen dalam pelatnas, Coach Eng Hian semuanya dibuat program yang dimana itu hasilnya itu kan sebelumnya kita tahu bahwa tanpa mengesampingkan hasil-hasil kejuaraan yang sebelumnya, baik bisa juara, bisa kalah, bisa juara. Tapi tujuan utamanya kalau saya lihat sekali bahwa tujuannya Coach Eng Hian, Grace Apri ini titik target utamanya itu memang di Olimpik apapun hasilnya. Ya alhamdulillah semua persiapan yang dilakukan Coach Eng Hian khususnya Grace Apri ya semua itu berjalan dengan baik. Dengan kerja keras, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh banyak sekali yang memang mereka dari hasil kerja keras ini alhamdulillah itu bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Iya, berarti memang Coach Hafidz dan Coach Eng Hian komitmen menjadi hal yang utama ya dalam mereka juga meraih prestasi. Bayangin fenomena menikah aja udah menjadi omongan masyarakat dan juga media, ini gimana ya mau Olimpik malah ada menikah dan lain-lain. Ini faktor non teknisnya cukup besar di sini. Tapi Coach Hafidz kalau boleh ditanya, dalam fun fact yang saya baca, Grace itu merupakan pemain tertua yang ikut di sektor ganda putri. Kemudian Apri pemain termuda. Jadi ini perpaduan pemain tertua dan pemain termuda yang kemudian menjadi juara. 10 atau 11 tahun lah perbedaannya. Gimana sih Coach Hafidz melihat kenapa perpaduan umur yang jauh ini malah bisa menghasilkan suatu prestasi yang luar biasa? Jadi sebelumnya juga kita tahu bahwa pertimbangannya itu saya maupun Coach Eng Hian kalau melihat pada saat sebelum dipartnerkan itu tuh Grace Poli ini kan seorang yang sudah banyak pengalaman.
Dia seorang leader di lapangan yang sebelumnya di mana dia pernah dipartnerkan dengan yang lain dan dia itu seorang pemain yang mempunyai kemauan, mempunyai satu proses pembelajaran yang serius dan dia mempunyai jiwa seorang pemimpin di lapangan sehingga dengan tidak begitu ada masalah dengan kalau dia membawa adik-adiknya. Dan dengan Apri, yang Apri kalau sebelumnya itu kita melihatnya itu bukan dari faktor non teknisnya sebetulnya, tapi dari kemampuan dia yang kita tahu sama Coach Enggian bahwa Non teknisnya kemampuannya bagian Enggian lah ya. iya. Nah itu, jadi pertemuan antara Grace sama Apri ini kita coba setelah melalui beberapa pengamatan di latihan, baik itu di luar lapangan, baik itu kehidupan sehari-harinya. Terus akhirnya membentuk satu yang kemudian terus kita kembangkan sehingga menjadi satu pasangan yang memang dia itu harus klop semuanya baik itu non teknis maupun teknisnya. Saya kira itu, Pak. Iya, benar sekali ya rekan-rekan media, ini dua karakter yang jauh berbeda sih, yin and yang itu. Tapi mereka mencapai prestasi yang luar biasa. Oke, aku mau ke Pak Yopi lagi. Pak Yopi, ini kan Jarum Foundation selalu memberikan penghargaan ya, baik bagi para atlet maupun pelatih maupun alumni ini sekarang yang punya prestasi yang sangat baik. Bagi Jarum Foundation, apa Pak landasan untuk memberikan penghargaan ini? Ya kita bangga ya, alumni kita bisa bisa punya peran sangat besar di Olimpiade ini, dan itu akan menjadi inspirasi buat yang lainnya, bahwa status sebagai pelatih juga punya masa depan yang bagus untuk bulu tangkis. Jadi kita akan mendorong terus semua profesi-profesi yang ada di bulu tangkis, baik sebagai atlet, sebagai asisten pelatih, maupun profesi lain yang setelah pensiun sebagai atlet itu masih banyak pengabdian di bulu tangkis, khususnya bulu tangkis di Indonesia. Iya, Pak Yopi, tapi yang saya sangat heran itu apa sih yang membuat kekeluargaan di PB Jarum ini begitu kental. Artinya walaupun mereka nggak tahu udah di mana-mana, ada yang bahkan profesi juga udah beda, tapi mereka terus bisa komunikasi, bisa terus pertemanannya atau kekeluarganya begitu kental tuh. Bagaimana Pak Yopi melihat ini? Atau apa yang membuat ini terjadi, Pak Yopi? Salah satu nilai inti dari Jarum sendiri kan adalah satu keluarga. Dari dalam setiap kali aktivitas sehari-hari kita itu ada satu ikatan yang terus-menerus dari hari ke hari itu dipegang teguh oleh siapapun. Pada saat mereka harus didegra, itu juga kita pikirkan apakah nantinya dia mau kemana, mau kuliah, mau bekerja, mau jadi asisten pelatih, mau ke luar negeri sebagai sparring. Semuanya kita kasih pilihan, diskusi sebelum degra itu terjadi. Jadi setiap hari dalam operasi kita kehidupan di dalam satu grup besar Jarum itu ada satu nilai inti yang menjadi wadah kita semua, bahwa kita satu keluarga. Kalau ada yang susah, kita sama-sama memberikan support, memberikan solusi. Kalau ada yang senang, happy, ya kita ikut happy. Karena itu bagian dari satu keluarga. Ya, baik Pak Yopi, kata kuncinya adalah memang PB Jarum menganut satu sistem kekeluargaan sehingga ini terus dibawa oleh para mantan pemainnya. Ya kita lihat sudah bertebaran di mana-mana tapi selalu bisa menjalin keakraban. Baik, terima kasih jawabannya Pak Yopi. Sekarang saya ke Enghian. Hian tadi dibilang oleh Pak Yopi bahwa faktor kekeluargaan begitu kuat di PB Jarum. Kalau dari Enghian sendiri ada nggak momen berharga, momen yang indah gitu yang Enggian ingat baik sebagai
pelatih maupun pemain saat berada di PB Jarum? Dan juga apakah ada metode yang dibawa, metode kepelatihan atau latihan yang dibawa oleh Enggian sekarang? Ya. Jadi betul yang Pak Yopi sampaikan itu dan saya rasakan sendiri ya. Faktor kekeluargaan di Jarum tuh sangat-sangat kuat. Ya. Sampai yang saya rasakan sendiri pada saat saya hijrah ke Singapura ditawarin sebagai pelatih, itu jujur saya untuk ilmu kepelatihan kan masih nol. Tapi dengan saya memberikan surat referensi dari PB Jarum, pihak Singapura itu 100% langsung approve. Begitu hebatnya, Jarum tuh di mana-mana sampai sudah dikenal PB Jarum. Ya. Nah, terus yang momen yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu pada saat saya harus depak dari pelatnas tanpa alasan yang jelas tahun 2005. Saya ngomong ke PB Jarum dan pada saat waktu itu ditanya harus maunya apa, saya masih mau main. Jarum memfasilitasi saya untuk menjadi pemain profesional. Ya, itu yang sangat luar biasa karena pada waktu saya terus terang juga bingung kan, saya mesti bagaimana, depak secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang kuat dari pelatnas. Ngomong ke Jarum, dibukakan pintu itu. Jadi saya masih diteruskan. Tadi yang betul Pak Yopi bilang, mau apa? Selalu semua itu diajakin ngobrol, heart to heart. Apa kemauan kita? Jarum bisa membantu, akan dibantu. Nah, sampai akhirnya saya kembali lagi main di profesional. Ya, tapi karena kondisi situasi pada saat itu kita tidak bisa seperti full profesional mendapatkan kontrak pribadi segala macam, yang itu yang akhirnya mengharuskan saya untuk hijrah jadi pelatih di Singapura itu. Ya, seperti itu. Juga semua atas persetujuan dari Jarum. Ya. Ya, waduh luar biasa ya kalau melihat perjalanan begitu ya. Coach Enggian tidak pernah mudah lah ya. Artinya semua selalu ada tantangannya, tapi memang begitulah PB Jarum dengan semangat kekeluargaannya selalu mensupport atlet atau mantan atlet yang ini mau kemana nih habis ini sebisa mungkin dibantu seperti itu. Kalau Coach Hafid sendiri apa yang paling diingat dari perjalanan Coach Hafid bersama PB Jarum? Oke, yang saya rasakan itu baik saya sebagai pemain maupun sebagai pelatih, di mana PB Jarum tuh selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Karena di situ tuh banyak diberikan kesempatan, banyak diberikan ilmu pembelajaran, banyak diberikan beberapa pilihan seperti tadi yang Pak Yopi sampaikan. Saya pikir itu plan untuk ke depan itu semua plan itu sudah direncanakan dengan baik sama PB Jarum, yang semuanya itu ada arahnya. Artinya itu dari pemain tadi yang disebutkan Pak Yopi, dari pemain diberikan kesempatan jadi pelatih, terus ke pelatih diberikan kesempatan untuk melatih di pelatnas atau dia apa. Jarum selalu terbuka yang dimana yang kita pahami itu bahwa PB Jarum itu selalu memberikan pilihan yang terbaik. Dan terus terang saya juga merasa bangga sekali pernah menjadi bagian dari PB Jarum. Dan akan kita ingat selalu karena di situ semua pembelajaran, semua kesempatan itu selalu diberikan kepada kita. Kalau ada event-event yang itu saya kira juga saya belum mempunyai seperti Coach Enggian, tapi saya cukup senang bahwa banyak lahir pemain-pemain dunia dari PB Jarum. Iya. Terima kasih. Iya, siap Coach Hafid. Itu dia tadi apa yang sudah disampaikan oleh Coach Enggian dan Coach Hafid mengenai kita tadi ngomongin tentang kekeluargaan begitu di PB Jarum. Baik, rekan-rekan media, sekarang saatnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan sudah ada di mana itu biasanya, nah di sebelah kanan.
ini adalah rekan-rekan media yang sudah hadir di acara preskon pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, saya akan langsung membuka pertanyaan. Ini ada dari Mas Gilang dan juga Mas Ainur. Mas Gilang dari Republika dan Mas Ainur dari Jawa Pos ya. Pertama kita akan membuka pertanyaan dengan Mas Gilang dulu dari Republika. Mas Gilang, yuhu, silakan. Mohon izin bertanya untuk Coach Enghian dan Coach Hafiz ya. Yang jadi pertanyaan itu sebelumnya bagaimana sih kriteria yang ditetapkan oleh teman-teman pelatih untuk melihat potensi misalnya Grecia ini cocok sama Yani atau yang lain cocok nih ini. Seperti itu sih kira-kira dan tangannya kayak apa? Ya, terima kasih. Oke. Oke, kemudian Mas Ainur Jawa Pos, langsung saja Mas Ainur, apa kabar? Kabar Mbak Yuni. Sudah kedengaran ya Mbak? Sudah Mas. Monggo pertanyaannya Mas. Terima kasih. Selamat siang. Mau tanya ke Pak Victor nggak ada ya Pak Victor ya Pak? Tampaknya Sudah nggak ada ya? Masih ada, masih ada. Masih ada. Masih Oh ada. masih ada ya? Ya, silahkan. Pertanyaan pertama ke Pak Victor ya. Pak Victor, saya dulu pernah wawancara dengan Pak Victor sekitar 10 tahun yang lalu lah di Surabaya gitu ya. Udah Mas, udah lama loh itu. Udah lama. Ini dalam rangka menagih sebenarnya. Menagih pertanyaan lagi gitu. Oke. Jadi dulu Pak Victor kan sepulang dari Amerika ya tahun 2004 gitu, terus nonton Piala Thomas dan Uber di Istora dan akhirnya mendapati fakta bahwa tim Indonesia kalah ya di semifinal dengan telak gitu. Nah setelah itu Pak Victor kan bertekad gitu untuk datang ke Jarum dan membenahi semuanya. Nah sekarang ya sampai hari ini ya karena Piala Thomas yang akan berjalan lagi itu kita masih belum mendapatkan Piala Thomas lagi Pak. Tetapi apakah semuanya ini berada di track yang betul atau sesuai dengan program atau tujuan atau cita-cita yang sudah diharapkan oleh Pak Victor atau belum sebenarnya. Sebenarnya itu sih sebenarnya pertanyaan saya. Lalu pertanyaan kedua boleh ya Mbak untuk Coach Eng Hyang ya? Boleh Mas Ainur. Nah untuk Coach Eng Hyang ini saya kemarin baca captionnya Mas Haryanto Arbi gitu ya. Tahun 2016 gitu katanya sudah sempat mau didepak gitu dari pelatnas gitu. Tadi bahasanya kan didepak, saya niru-niru aja sebenarnya. Didepak dari pelatnas. Lalu pasca juara di Asian Games gitu di Incheon tahun 2014, tahun 2016 sempat ada kabar mau itu katanya Mas Haryanto Arbi. Lalu juga banyak menghadapi badai kritik gitu, termasuk mungkin dari saya juga ya, dari teman-teman wartawan juga dan netizen juga. Nah, apa sebetulnya yang membuat Coach En Hyang ini tetap bertahan gitu, punya keyakinan yang tinggi dan akhirnya berhasil mengantarkan Grecia Apriani meraih emas Olimpiade. Itu saja mungkin Mbak Yeni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ainur. Oke, ke Mas Gilang dulu ya, menjawab pertanyaan Mas Gilang. Silahkan Coach Eng Hyang dan juga Coach Hafiz. Pertanyaannya gimana sih caranya untuk bisa meracik pasangan ganda? Kok bisa tahu si A dan si B cocok atau tidaknya tuh dari mana? Dan apa tantangan tersulit untuk memutuskan? Jadi justifikasinya mungkin ya, seperti apa? Coba bagi tugas, Mas. Oh, bagi tugas. Saya kan ada pertanyaan kedua dari Mas. Oh iya, berarti pertanyaan pertama asisten ya, kembarannya ya akan menjawab. Oke, gimana Mas Hafid? Oke, sebelumnya gini, jadi pertanyaan tadi untuk meracik pemain. Sebetulnya gini, berdasarkan pengalaman saya itu sebetulnya ada salah satu kunci yang saya pegang sampai sekarang. Bahwa saya itu mempunyai satu guru, mempunyai satu suhu yang kebetulan yang seorang legend, Bapak Christian Hadinata. Itu yang dimana saya banyak belajar dari beliau, gimana cara untuk meracik satu pasangan ganda. Beliau memberikan satu ilmu, memberikan satu ajaran kepada saya yang saya pakai sampai dengan sekarang, bahwa meracik pasangan itu
ada 2 faktor yang kita harus lihat betul-betul, baik itu teknis maupun non teknis. Kalau teknis itu seorang seorang pemain itu, pola mainnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kalau misalnya kita memisahkan A sama si B itu satunya, ada sedikit yang dibutuhkan dalam untuk membentuk satu pasangan yang bagus itu mungkin salah satunya itu seorang pemain yang mempunyai satu kemampuan mengatur serangan. Yang kedua, kita mencari lagi, untuk seorang pemain yang mempunyai satu power. Karena yang dimana kalau pemain ganda itu kalau menurut saya, kalau nggak salah itu memang rata-ratanya yang saya dibutuhkan itu, salah satunya itu harus bisa nyeting serangan, salah satunya itu harus mempunyai power yang kuat untuk finishing-nya. Sehingga, dalam kebutuhan satu pasangan ganda itu, bisa melengkapi. Nggak akan mungkin kalau dua pemain itu mempunyai power semua, nggak akan mungkin. Dia akan mungkin juga satu pasangan itu mempunyai kemampuan untuk setting. Ya, jadi perpaduan antara itu aja. Kalau masalah non teknis itu sebelumnya juga kita lihat bahwa dalam satu latihan kita amati kesehariannya seperti apa. Kita juga ada pendekatan diri kepada pemain untuk dibuka pola pikirnya, misalnya si A, barangkali si B, kita ajak diskusi gitu. Misalnya si A, kamu gimana kalau ini menurut saya sih itu gitu. Jadi kalau non teknis ini nggak ada masalah dan teknisnya nggak ada masalah, ya kita coba terus kita amati. Pada saat pengamatan, pada saat finalnya itu ya kita sudah bisa memutuskan satu pasangan bahwa, oh pasangan ini bakal, potensial, gitu aja. Tapi ya kembali lagi terlepas tadi ilmunya Bapak Christian Hadinata yang saya pakai. Terima kasih Pak Christian. Ya, Coach Hafid, tapi kan berarti kalau Anda bilang seperti itu artinya faktor apa ya, karakter di luar lapangan yang berbeda jauh tidak jadi masalah. Yang penting di dalam lapangan ya, mereka bisa kerjasama dan komunikasi dengan Iya, baik. betul. Karena banyak Betul. loh partner-partneran yang ya sebenarnya karakternya berbeda jauh, tapi ketika di lapangan mereka cocok. Nah pertanyaannya, pasti dong ya ada pengalaman pernah gagal atau tidak cocok ya ketika memasangkan itu. Iya. Itu biasanya karena apa, Coach? Jadi gini, yang sering terjadi dalam satu pasangan itu jadi gini, untuk seorang membentuk satu pasangan ganda itu yang susahnya itu kan menjadikan 2 karakter menjadi satu. Hmm. Mungkin ada karakternya itu yang emosional, ada karakternya itu terlalu, dia kurang ada satu aktivitas kurang 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 aktif lah gitu. Nah pada saat kita kalau melihat secara teknisnya kita masuk, yang saya bilang tadi problemnya itu kan di non teknis. Kalau kita mencoba untuk salah satu pemainnya itu mempunyai karakter yang mungkin emosional yang atas, ya kita berusaha untuk menurunkan sedikit. Oke. Kalau satu pasangan yang tadi terlalu pasif, kita coba naikkan sehingga titik temunya dalam keseimbangan itu kita dapatkan. Oke. Problemnya gitu. Ya problem untuk masalah-masalah yang sering kadang-kadang itu satu pasangan itu tidak bisa langsung itu mungkin ada beberapa yang, sebetulnya dari pelatih itu juga sejauh mana nih satu pasangan itu bisa. Kita ada target. Oke. Tidak, jadi pasangan yang kayaknya sudah kita coba maksimal tapi tidak ada prestasi, kita juga kan tidak memaksakan. Oke. Sebetulnya datangnya sih dari pelatih kalau misalnya ada pasangan yang, memang kurang bisa berprestasi ke atas. Ya, Ya. jadi memang kalau dilihat berarti faktornya cukup banyak. Belum lagi penyesuaian tadi, adjustment yang harus dilakukan untuk bisa mempunyai satu pasangan yang baik. Mas Gilang, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Anda tadi. Sekarang ke pertanyaannya Mas Ainur. Saya ke Enghian dulu aja, kan gantian ya. Berarti sekarang kan Coach Enghian jawab ya. Nah, itu dia. 2016 katanya sudah sempat mau didepak dari pelatnas. Lalu pasca juara Asian Games 2014, jadi 2014 Asian Games, setelah itu 2016 ada wacana mau ditepak dan juga begitu banyak kritik yang masuk. Apa yang membuat
Coach Eng Hian tetap bertahan dan punya keyakinan untuk ganda putri Indonesia bisa meraih prestasi terbaik? Oke, yang pertama itu 2014 saya mencetak sejarah di ganda putri setelah berapa 38 tahun, 36 tahun Asian Games. Di tahun 2015 itu sebelumnya kan ganda putri Indonesia juga belum pernah menjuarai turnamen di level Super Series. Itu juga kita bisa mencetak juara Super Series. 2016 memang ada situasi itu pada saat pengurusan dari 2016 ke 2017 itu ada isu saya tidak diperpanjang. Gitu. Ya tapi kalau untuk kritikan seperti itu ya sudah biasa ya, karena kan semua itu selalu di-compare, selalu dibandingkan dengan sektor yang terbaik. Ya. Pada saat itu ganda putra dan ganda campuran. Tapi kembali lagi, kenapa saya selalu meyakinkan diri saya sendiri. Orang mau 1000 orang mau ngomong nggak percaya, biarin aja. Tapi kalau diri gue sendiri yang nggak percaya, remuk gue. Oke. Ya. Karena begini, sektor yang lain itu pun tidak punya 4-5 pasangan yang bagus, 4-5 pasangan juara, hanya punya 1. Iya. Gitu loh. Itu yang lebih meyakinkan saya, ganda putri juga bakalan punya 1 dulu nih untuk yang lainnya. Saya harus bisa mencetak dulu 1. Oke. Gitu. Itu yang meyakinkan, dan ini on the track seharusnya. Cuma kan karena pandangan orang yang kita kembalikan. Tapi ya puji Tuhan, 2017 saya masih dipercaya sampai sekarang. Ya puji Tuhan lagi, saya bisa membuktikan saya bisa mencetak sejarah buat Indonesia. Iya. Iya, luar biasa. Ternyata pemikirannya harus seperti itu ya. Di mana ketika orang banyak mengkritik dan tidak percaya. Yang penting Coach Eng Hian sendiri punya keyakinan itu dan harus bisa mencetak paling tidak 1 pasangan untuk memulai ya Coach Eng Hian segalanya. Mungkin setelah ini Grace Apri bisa menjadi 1 panutan yang sangat baik di ganda putri ya, untuk kemudian adik-adiknya bisa ikut begitu ya, Coach Eng Hian. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian sekarang saya beralih ke Pak Victor. Pak Victor, ini tadi dari Mas Ainur sepulang dari Amerika nonton Piala Thomas dan Uber 10 tahun lalu Indonesia kalah. Setelah itu Pak Victor bertekad datang ke PB Jarum untuk benahi semuanya. Sekarang ini apakah sudah sesuai harapan Pak Victor? Menuju ke arah baik. Dan saya berharap ya emang tahun ini kita bisa main relax dan bisa main dengan seluruh kemampuannya kita dan rebut Piala Thomas kembali untuk pertama kali sejak 2002. Saya lihat ini kalau semuanya kita lagi keluar gitu mainnya ya dengan baik, potensinya bagus ini untuk Thomas Cup. Kalau buat Sudirman Cup-nya juga saya lihat kita kuda hitam yang bisa ngalahin negara manapun. Ya, kita lihat nanti deh. Arahnya sih lumayan benar. Perlu pembuktian. Betul. Arahnya sudah sesuai ya Pak Victor. Yang penting nanti gimana penampilan di atas lapangan, seperti halnya Olimpiade tidak lagi di atas kertas, begitu ya Pak Victor? Iya. Tahun 2004 tuh antara lain tuh saya lihat Eng Hian main itu di semifinal tuh. Ya Eng Hian ya. Iya, Pak. 2004. Sayangnya kalah sama pemain ganda Denmark ya waktu itu. Tapi bukan karena kalah mental sih, karena ya emang waktu pada hari itu mereka mainnya lebih baik lah gitu, dan ini sport ya. Apapun bisa terjadi. Iya. Nggak apa-apa gitu. Saya termasuk yang kalau lihat kita gagal gitu tuh bukannya malah meninggalkan sport ini, malah saya tadinya nggak gitu aktif di PB Jarum. Setelah lihat
Indonesia kalah dan kehilangan Thomas Cup ya untuk pertama kali ya dari tahun 94 tuh kan kita menang dulu. Saya malah terpacu tuh, wah ini Indonesia kayaknya perlu bantuan lebih nih untuk memperpanjang kesuksesannya di dunia bulu tangkis gitu. So ya believe it or not, antara lain kekalahannya Enggian hari itu ya yang memacu. Flashback loh, flashback ya. Satu game, I mean, Enggian sebagai pemain tuh udah pernah ranking 1 dan pemain top dan dunia lah, udah pernah dapat medali perunggu Olimpiade dan lain-lain. Cuman kebetulan tahun itu hari itu mainnya kalah aja. Tapi buat saya tuh kayak, waduh, kita actually kehilangan Thomas Cup gitu. Orang Indonesia kan, ya ini saya termasuk yang tahun 70-an sama 80-an gitu tuh, ngalaminnya Indonesia menang melulu gitu. Habis itu tahun 90-an menang lagi banyak loh. Terus kalau kalah tuh rasanya gimana gitu loh. Wah, saya perlu bantu lebih banyak. Oke, iya Pak Victor, mudah-mudahan ya Pak. Jadi salah satunya kekalahannya Coach Enggian menjadi pemicu juga untuk kemudian mudah-mudahan Indonesia bisa berprestasi lebih baik lagi. Dan kalau lihat komposisi pemain sih kita punya modal ya Hen. Untuk Thomas Cup tahun ini kesempatan ya. Prediksi sih maksudnya untuk peluang paling baik. Iya dapat emas, mudah-mudahan. Yang penting itu tadi di atas lapangan nanti ya bisa bermain luar biasa. Beda lagi nih modelnya karena ini bergu ya. Artinya banyak hal-hal yang harus dipertahankan, terutama non teknisnya begitu. Betul. Kali ya Hen ya. Dan Coach Safid. Tapi mudah-mudahan Indonesia bisa berhasil begitu ya Thomas Cup. Mudah-mudahan. Baik, kita akan nyambung nih ke pertanyaan media selanjutnya. Ada Mbak Niken dari Kompas TV. Silahkan Mbak Niken, mau bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa? Ya, halo, selamat siang. Mbak Yuni, apa kabar sebelumnya? Selamat untuk Ko Didi dan juga Coach Hafiz. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Yopi dan juga Coach Enggian. Yang pertama untuk Pak Yopi mungkin. Pertama, seperti apa PB Jarum melihat peran pelatih dalam kesuksesan dan berkembangnya seorang atlet? Lalu bagaimana cara PB Jarum ibaratnya meracik atau punya strategi khusus memasangkan pelatih dengan atletnya? Yang kedua untuk Coach Enggian, bonus dan penghargaan ini bertubi-tubi Coach. Banyak sekali saat ini, baik dari pemerintah atau tempat bernaungnya pelatih dan juga atlet tersebut. Misal nggak jadi pelatih lagi nih Coach Enggian, apakah akan membuat sekolah bulu tangkis ibaratnya sebagai bakti kepada pemerintah juga untuk mencetak atlet-atlet bulu tangkis lainnya yang handal nih, ibaratnya seperti apa? Terima kasih. Baik Mbak Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Kita berlanjut dulu ke pertanyaan kedua dari Jawa Pos. Ada Ragil, Mas apa Mbak sini? Mbak Ragil. Cewek Mbak. Ya. Halo, selamat siang. Ini pertanyaan saya buat Coach Enggian. Nah, ini kan di Olimpiade kita tahu Grace Apri kayaknya tanpa celah ya, mereka selalu menang terus, nggak terkalahkan. Tapi mungkin kalau dari sisi pelatih, mungkin ada evaluasinya sendiri seperti apa penampilan mereka di Jepang, Coach. Dan yang kedua, untuk target berikutnya untuk Grace Apri seperti apa? Kan kita tahu ada Piala Uber ketemu lagi sama Jepang, dan sebelumnya juga ada Piala Sudirman juga yang diadakan beruntun. Seperti itu. Terima kasih, Coach. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ragil. Kita ke Mbak Niken dulu, ke Pak Yopi. Pak Yopi, ini pertanyaannya seperti apa PB Jarum melihat peran pelatih dalam kesuksesan dan berkembangnya seorang atlet? Lalu gimana caranya PB Jarum ini maksudnya menempatkan kalau atlet ini cocoknya pelatihnya siapa? Mungkin seperti itu. Gimana Pak Yopi? Pak Yopi suaranya. Pertama, peran pelatih itu sangat vital. Karena pelatih itu ada dalam semua aktivitas atlet sehari-hari. Baik pelatihan maupun di luar latihan. Walaupun tidak latihan, pelatih itu tetap melakukan monitoring.
bentuknya apa, apakah sekarang teknologi sudah maju pakai WA call, pakai Zoom, pakai apa, semua bisa dilakukan. Dan menurut saya itu salah satu kunci keberhasilan seorang pelatih untuk menjadikan anak didiknya menjadi juara, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Oke. Pak Yopi, Itu ya. kemudian pertanyaan selanjutnya itu gimana sih? Maksudnya gimana sih ngelihatnya ini kalau atlet yang ini mungkin usia ini cocoknya pelatih yang seperti apa? Seperti itu Pak Yopi. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Coach Hafid katakan, bahwa dari perjalanan waktu Coach Hafiz pernah jadi asistennya Christian Hadinata, itu menyerap ilmunya, menyerap kebiasaannya, seorang legendaris pelatih ganda putra kita, itu yang menjadikan sebagai referensi bagaimana atlet yang seperti ini, treatmentnya seperti apa, itu masing-masing karakter berbeda-beda. Karena satu individu dengan yang lainnya pasti punya sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pelatih harus bisa meramu dengan baik, seperti seorang chef. Walaupun bahannya kualitasnya bagus, tapi kalau ngeramunya, ngeraciknya tidak piawai, pasti akan rasanya jadi nggak enak. Benar tuh Pak Yopi ya. Kalau orang masak kan biasa bisa berapa orang tapi hasilnya bisa beda. Demikian juga dengan bagaimana pelatih bisa melatih seorang atlet dengan baik-baik. Terima kasih jawabannya Pak Yopi. Sekarang pertanyaannya ke Coach Eng Hian tadi tidak terkalahkan ya istilahnya di Olimpiade. Tapi apa evaluasi dari Coach Eng Hian? Apa ini bukan pertanyaannya atau saya salah ya kalau untuk Mbak Niken? Oke. Tadi aku tanya soal bonus. Ya, sorry. Soal bonus. Bonus bertubi-tubi luar biasa. Seminggu ini ya terutama ya rekan-rekan media. Jadi kalau seandainya nggak jadi pelatih lagi, masih mau buka sekolah bulu tangkis atau dia tetap melatih tapi tetap buka sekolah bulu tangkis gitu. Gimana Hian? Kalau sudah nggak jadi pelatih di Platnas nih ya, ya saya izin Pak Yopi, Pak Victor sama Pak Yopi. Pak balik Jarum. Sama idem loh. Pak Kris ya, ikut Pak Christian ya. Ikut Pak Christian gitu. izin Pak Victor, izin Pak Yopi, saya balik Jarum. Kata Pak Victor mengikuti Pak Christian. Gimana Pak Yopi? Ada yang mau disampaikan? Kok ketawa sih Pak? Aduh. Jadi sementara ini pokoknya masih di Pelatnas dulu lah ya. Ya selama kita masih dipercaya, kita fokus dulu ke satu pekerjaan ini. Iya. Ya, jadi kalau untuk dibilang bonus bertubi-tubi ya puji Tuhan, alhamdulillah atletnya ya. Jangan gitu dong. Nanti kalau untuk bikin sekolah itu sementara ini saya sudah bikin sekolah bulu tangkis tapi masih dalam taraf yang kecil ya. Jadi ada di dekat rumah saya sendiri sudah bikin sekolah bulu tangkis. Ya intinya juga sama lah, kita coba mengembangkan, kita mencari bakat pemain-pemain bulu tangkis supaya supremasi bulu tangkis Indonesia ini tidak putus. Ya walaupun mudah-mudahan nanti dari klub saya yang kecil ini ada bibit yang baik, saya bisa serahkan ke PB Jarum untuk dibina lebih baik lagi seperti itu. Iya, itu dia. Nama klubnya apa nih Coach kalau boleh tahu Coach? Eng Hian Badminton Academy. Eng Hian Badminton Academy. Mantap, thank you. Ya. Terima kasih, mantap ya Mbak Niken. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian sekarang dari Mbak Ragil ya, dijawab pos untuk Eng Hian lagi. Itu tadi pertanyaannya, tidak terkalahkan, tapi evaluasinya seperti apa? Oke, ya memang kemarin itu luar biasa ya untuk penampilan Grace Apri selama di Olimpiade.
Jadi grafiknya itu memang terus membaik dari babak pertama di grup, babak kedua, terus sampai di lawan yang Jepang itu terus membaik ya. Untuk evaluasi tersendiri tentu ada kita lakukan setelah pertandingan, itu seperti apa yang terjadi di lapangan dan apa yang harus dipersiapkan. Ya semuanya puji Tuhan sih berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik dan atletnya sendiri juga yang paling penting adalah Grace dan Apri sendiri juga sangat menikmati selama proses di Tokyo itu. Iya. Selama mereka bisa menikmati, artinya permainan bisa keluar Iya. semua, otomatis mungkin tidak ada evaluasi yang berarti, justru harus gimana bisa ada dalam zona itu terus ya, Iya, coach setiap betul. kali bertanding Iya, ya. betul. Nah, target berikutnya ini yang selalu ditanyain rekan-rekan media juga sama netizen. Ini Grace, abis Olimpiade, main lagi kah? Stop? Kayaknya sih main lagi ya rekan-rekan media. Gimana coach? Ditodong loh. Sebelum menikah, lisensinya ada di saya. Karena sudah menikah, lisensinya untuk lanjut atau enggak kan ada di yang punya sertifikat. Jadi lisensinya sudah berakhir Iya. ketika Gracia Poli menikah. Gitu. Iya, betul. Jadi kita lagi menunggu dari suaminya Felix. Iya. Oke, kira-kira boleh nggak coach? Sejauh ini sih untuk yang pasti untuk Uber Sudirman dan Uber Cup, Grace masih main. Aduh, puji Ya. Tuhan masih main. Ya, dan kemungkinan juga masih main sampai akhir tahun ya. Akhir tahun kan di situ masih ada satu keinginan Grace itu untuk di kejuaraan dunia. Oke. Ya mudah-mudahan diberikan kesempatan, tidak halangan apapun, cedera atau apa, nanti mudah-mudahan masih bisa terrealisasikan untuk berprestasi di kejuaraan dunia akhir Iya. tahun. Ya. Tuh, rekan-rekan media. Ya. Untuk Piala Uber dan Sudirman, kalau untuk performan Grace, Sapri, kita pasti akan persiapkan selalu ya. Kalau dibilang dengan lawan Jepang, ini kan memang terbaik. Maksudnya untuk salah satu pasangan terbaik di dunia. Jadi kita coba tetap mempersiapkan yang terbaik. Saya tidak akan mengucapkan pasti menang, harus menang, enggak. Kita akan persiapkan terbaik dan kita percaya Grace Apri pasti akan memberikan yang terbaik. Gitu. Oke, aduh asik banget nih hari ini ya. Kita sudah tahu ternyata permitnya udah keluar, ya kan? Siap. Dari suaminya boleh main sampai akhir tahun. Terutama tadi 3 turnamen besar, ada Sudirman, Uber Cup dan juga kejuaraan dunia. Tapi benar banget tadi yang Pak Victor bilang, Sudirman ini kuda hitam ya. Apalagi kalau sekarang Grace Apri ini salah satu pasangan yang ya bisa ngambil poin juga gitu ya. Tapi tentunya ya mudah-mudahan mereka tetap jangan tegang juga, Jangan bisa. menjadikan beban. Iya, Iya. jangan menjadikan beban. Tepat seperti itu kata-katanya. Sekarang saatnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Pak Victor Hartono, terima kasih Pak Victor sudah hadir. Kemudian Pak Yopi Rosimin, terima kasih Pak Yopi, dan tentunya kepada Coach Heng Hian dan Coach Hafid yang juga sudah hadir di sini. Harapan kedepannya mudah-mudahan Thomas Cup balik ke Indonesia, Uber Cup amin. punya prestasi yang maksimal, Yap. Amin. Sudirman Cup kalau kata Pak Victor kuda hitam. Yap. Mudah-mudahan ini juga bisa Mudah-mudahan, amin. memberikan kejutan baru Yap. dan bisa balik ke Indonesia. Yap. Udah lama banget ya kalau Sudirman Cup, Sudirman lebih parah lagi. 89. Iya, udah lama banget. Mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih Terima kasih. kepada semua narasumber yang sudah hadir di sini. Sekali lagi, bagaimana Terima Pak Victor? Ada yang ingin disampaikan? Merdeka. Wah, merdeka, luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung kemajuan dari bulu tangkis Indonesia. Kedepannya masih ada 3 event penting, mudah-mudahan Indonesia berhasil meraih prestasi yang terbaik. Sekarang saatnya saya Yuni Kartika harus undur diri, kita berjumpa lagi dalam kesempatan lainnya. Jayalah terus bulu tangkis Indonesia dan salam olahraga.